Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nongol lagi, Weni, uminya Umair bersama Umi Laundry di Cikampek. Salam kenal buat semuanya yang mau meluangkan waktu menyimak video singkat ini. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan. Bisa diingatkan dengan baik di kolom komentar ya. Terima kasih. Sehat-sehat kah semua? Semoga sehat, bahagia selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Masya Allah, Alhamdulillah, di video kali ini saya sedikit sharing. Sebelumnya jangan merasa digurui ya, karena memang nggak lagi ngajarin siapapun, tapi lebih ke sharing saja, yang barangkali ada sedikit manfaat yang bisa diambil. Barangkali ya, kalau kiranya tidak bermanfaat, boleh diabaikan saja. Beberapa tahun yang lalu, Umi Laundry itu awalnya berlokasi di dalam gang perumahan. Saat itu saya belum memikirkan bagaimana caranya biar pelanggannya banyak. Belum. Saat itu ya, selain karena belum siap jika dikasih pelanggan yang banyak, saat itu juga Umair baru mulai sekolah TK. Kebayangkan rasanya mengurus anak kecil sambil menjalankan usaha. Nah, jadi saya belum terlalu berharap Allah datangkan banyak pelanggan saat itu ya. Tetapi saya berusaha semua pelanggan yang masih sedikit itu tidak kecewa dengan hasil laundry dari saya. Setiap hari juga saya pasang status di WA agar orang-orang tahu dengan usaha laundry saya. Kemudian saya menerapkan sistem antar jemput. Jadi walaupun sedikit sekali, semua barang saya bawa memakai bronjong motor yang dijahit banner dengan identitas Umi Laundry. Jadi bannernya itu saya cetak, kemudian saya jahit ke bronjong motor. Jadi sebenarnya secara nggak langsung saya pakai iklan berjalan, yaitu bronjong tadi. Masih ingat banget pelanggan pertama saya waktu itu adalah bed cover dan surpet. Kemudian saya pasang sarung surpetnya ke busanya, itu sampai hampir nangis. Qadarullah, susah sekali saat itu. Seiring berjalannya waktu, pelanggan saya semakin bertambah atas izin Allah. Saya rasa saat itu dengan cara testimoni dari mulut ke mulut dan iklan berjalan bronjong itu, karena saya tinggal di dalam perumahan yang banyak juga ibu pekerja, keluarga dengan banyak anak, dan lain-lain. Jadi mereka butuh bantuan laundry. Alhamdulillah perlahan pelanggan bertambah. Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau nggak salah ingat ya, yang awalnya dalam sehari belum tentu ada yang masuk. Akhirnya hampir setiap hari ada yang masuk. Sedikit-sedikit lumayan lah, setiap hari ada yang masuk, alhamdulillahnya. Sampai pada akhirnya beberapa bulan kemudian saya mulai memutuskan untuk dibantu satu karyawan, tapi di bagian setrika saja. Qadarullah saat itu saya mulai kewalahan dan khawatir tidak selesai tepat waktu laundryannya. Alhamdulillah, walaupun posisi tempat usaha kita di dalam gang perumahan lagi, dengan izin Allah bisa berkembang perlahan. Masya Allah sekali kan. Nah, atas bantuan dan izin Allah juga proses promo atau memikat pelanggan itu, saya bilang cukup tokcer dan berhasil, Masya Allah. Ingat saja untuk awal usaha dengan start yang sederhana seperti saya, jangan terlalu muluk-muluk. Fokus saja berikan hasil layanan yang terbaik dulu, yang bisa kita berikan agar pelanggan yang belum banyak itu puas dulu. Moto saya saat itu adalah, Anda kecewa, beritahu kami. Maksudnya itu adalah saya. Anda puas, beritahu teman-teman. Itu moto saya saat itu. Nah, jadi saya rangkum ya. Ini adalah cara promosi saya sewaktu usaha laundry saya masih di dalam gang perumahan. Yang pertama, berikan hasil terbaik. Fokus. Kemudian jangan kecewakan pelanggan. Iklan di status WA atau sosmed itu juga bisa. Pakai sistem antar jemput. Kemudian ditambah bronjong yang kita pakai itu ditempel atau dijahit dengan banner, atau ditempel dengan banner itu juga bisa, sebagai identitas laundry kita. Agar pada saat kita lewat, walaupun secara langsung kita nggak nawarin gitu ya, secara face to face kita nggak nawarin, tapi calon pelanggan kita itu bisa lihat kita gitu. Malah sekarang itu, bukan sekarang sih ya, dalam beberapa tahun terakhir itu saya sering dengar pakai pengeras suara. Itu juga bisa. Karena kita menjangkau ke rumah-rumah sambil jalan. Tapi karena saya wanita ya, jadi waktu itu saya juga, bukan waktu itu aja sih, sampai sekarang saya nggak punya nyali kalau harus pakai pengeras suara. Jadi cukup pakai bronjong yang saya jahit dengan banner juga. Seperti itu.